Selama puluhan tahun, pasar truk yang ada di Indonesia seolah-olah memiliki ciri khas yang sulit digoyangkan. Yang mana ketika berbicara mengenai kendaraan niaga, nama-nama seperti Mitsubishi Fuso, Hino, Isuzu, sampai dengan UD Trucks selalu menjadi pilihan utama para pengusaha yang ada di Indonesia. Dan reputasi yang dibangun selama puluhan tahun ini membuat merek-merek Jepang identik dengan ketahanan, kemudahan perawatan, dan lainnya. Dan hal ini ngebuat kalau kita lihat truk yang ada di jalanan Indonesia pada era 90 sampai dengan 2020-an, sebagian besar armada logistik, distribusi sampai angkutan antar kota akan didominasi oleh truk asal Jepang. Namun menariknya, ketika memasuki beberapa tahun terakhir, peta persaingan truk yang ada di Indonesia bisa dikatakan sudah mulai berubah, di mana produsen asal Cina datang dengan strategi yang berbeda sejak tahun 2021. Mereka tidak hanya menawarkan harga yang lebih murah, tetapi juga menghadirkan spesifikasi yang selama ini identik dengan truk-truk Eropa. Mulai dari tenaga yang besar, torsi yang tinggi, sampai kemampuan bekerja di sektor tambang dan proyek konstruksi. Dan merek-merek seperti FAW, Sachman, dan Howo perlahan mulai mendapatkan tempat di pasar Indonesia terutama pada segmen heavy duty yang membutuhkan kapasitas angkut yang besar. Dan untuk di tahun 2026 ini, bahkan perubahan itu memasuki babak yang lebih baru, di mana FAW Truck resmi memulai perakitan lokal melalui fasilitas knockdown di Indonesia dengan unit pertamanya yaitu LN 4x4. Dan langkah ini menjadi sinyal kalau produsen asal Cina tidak lagi sekedar menjadikan Indonesia sebagai pasar penjualan, melainkan juga sebagai basis manufaktur untuk memperkuat daya saing mereka. Dengan adanya perakitan lokal ini, otomatis biaya logistik dan beban impor pasti bisa ditekan lebih kecil, dan pasokan unit juga menjadi lebih cepat, sekaligus membuka peluang peningkatan kandungan lokal di masa depan. Namun walaupun perubahan itu membuat industri truk yang ada di Indonesia menjadi lebih ke langkah positif, tapi dengan adanya perakitan truk Cina yang sudah mulai CKD tersebut, tentu memunculkan pertanyaan besar buat pasar truk Jepang yang ada di Indonesia. Yang mana jika sebelumnya truk Jepang sudah mengalami kesulitan bersaing dengan harga dengan truk Cina ketika masih berupa produk impor auto atau CBU, saat ini para produsen truk Jepang, mereka harus berhadapan dengan kompetitor yang sudah dirakit di dalam negeri. Yang artinya, salah satu kelemahan utama truk Cina perlahan mulai menghilang, yaitu masih berbasis CBU, ditambah harga yang akan ditawarkan ke pasar Indonesia udah pasti juga akan lebih murah lagi. Lalu bagaimana nasibnya dengan para produsen Jepang? Apakah ini waktunya truk asal Cina mengambil pangsa pasar yang selama puluhan tahun sudah dikuasai produsen Jepang? Jika melihat kondisi pasar saat ini, sebenarnya truk Cina tidak datang untuk bersaing di semua lini ataupun head-to-head dengan produsen truk asal Jepang. Karena truk asal Cina ini memiliki strategi yang jauh lebih spesifik, di mana mereka memilih masuk ke segmen yang selama bertahun-tahun menghasilkan keuntungan besar buat pabrikan Jepang maupun Eropa, yaitu pasar heavy duty, kendaraan proyek, dan terutama sektor pertambangan. Alasan truk Cina hanya akan fokus di segmen tersebut adalah segmen-segmen itu membutuhkan truk dengan tenaga besar, torsi yang tinggi, dan kemampuan mengangkut muatan dalam jumlah sangat besar. Dan selama bertahun-tahun juga, kebutuhan tersebut dipenuhi oleh merek-merek Eropa seperti Scania, Volvo, dan Mercedes-Benz atau oleh truk Jepang kelas berat seperti Hino, Fuso, dan UD Truck. Namun selama bertahun-tahun juga, harga pembelian unit-unit tersebut juga tidak murah, di mana untuk perusahaan yang harus membeli puluhan sampai dengan ratusan unit sekaligus, selisih harga beberapa ratus juta rupiah per unit dapat menghasilkan penghematan investasi yang mencapai puluhan miliar rupiah. Disinilah produsen Cina melihat peluang yang sangat besar. Merek-merek seperti FAW, Sachman, sampai dengan Howo menawarkan konsep yang berbeda. Mereka menghadirkan spesifikasi yang mendekati truk Eropa, mulai dari konfigurasi gardan berat, mesin yang berkapasitas besar, sampai dengan torsi yang tinggi, tetapi dengan harga yang jauh lebih kompetitif. Dan strategi tersebut membuat banyak perusahaan, tambang, dan kontraktor mulai melirik produk-produk asal Cina sebagai alternatif yang layak. Tapi kenapa sektor tambang menjadi sasaran utama buat produsen truk asal Cina? Jawabannya karena karakter bisnis pertambangan sangat berbeda dengan angkutan logistik biasa. Pada armada distribusi antar kota, truk biasanya menempuh ratusan kilometer setiap hari melalui jalan raya. Dengan demikian, konsumsi bahan bakar, kenyamanan pengemudi, kemudian servis dan nilai jual kembali menjadi pertimbangan utama buat para calon customernya. Sedangkan di area tambang, yang dibutuhkan oleh para pengusaha tambang adalah kemampuan mengangkut material sebanyak mungkin dalam waktu sesingkat mungkin. Dan karena jalan yang dilalui pun bukan aspal mulus, melainkan jalur tanah. Dalam kondisi seperti ini, perusahaan tambang akan lebih fokus pada produktivitas alat dibandingkan citra merek. Dan inilah yang disebut sebagai efisiensi, yang dimana buat perusahaan besar, biaya pembelian armada merupakan salah satu komponen investasi terbesar. Semakin kecil modal awal yang harus dikeluarkan, semakin cepat proyek dapat menghasilkan keuntungan. Karena itulah banyak kontraktor mulai melihat harga pembelian sebagian faktor yang sama pentingnya dengan reputasi merek. Situasi tersebut semakin menarik ketika FAW mulai melakukan perakitan lokal di Indonesia, di mana seperti yang kita tahu sebelumnya, salah satu kelemahan terbesar truk Tiongkok adalah statusnya sebagai kendaraan CBU, yang mengakibatkan biaya logistik, biaya masuk tentu aja akan menjadi semakin bengkak.
Dan melalui fasilitas perakitan lokal sistem CKD ini, FAW tentu saja bisa memangkas waktu pengiriman unit kepada konsumen sekaligus meningkatkan efisiensi biaya produksi. Dan angka ini juga membuka peluang peningkatan TKDN seiring berkembangnya industri pendukung di Indonesia. Dan perakitan lokal tersebut diumumkan secara resmi oleh FAW Truck sebagai bagian dari strategi memperkuat pasar Asia Tenggara. Inilah yang membuat persaingan memasuki fase baru. Karena jika sebelumnya truk Jepang bersaing dengan produk impor, sekarang mereka menghadapi kompetitor yang semakin dekat dengan konsumennya. Dan yang pasti harga menjadi lebih kompetitif, pasokan unit juga lebih cepat, dan kepercayaan pasar terhadap merek Tiongkok pun perlahan mulai meningkat. Tapi meskipun demikian, apakah perubahan ini cukup untuk menggoyangkan dominasi puluhan tahun yang dimiliki truk Jepang? Jadi jika kita hanya melihat persaingan dari sisi harga, kita sebenarnya belum memahami perubahan terbesar yang sedang terjadi di industri truk Indonesia saat ini. Karena ancaman sesungguhnya buatan pabrik Jepang bukan hanya karena FAW atau merek Tiongkok lainnya menawarkan harga lebih murah di pasar Indonesia, melainkan karena karakter pembeli armada juga ikut berubah. Karena selama puluhan tahun, loyalitas terhadap merek menjadi salah satu faktor terpenting dalam pembelian kendaraan niaga. Banyak pengusaha bahkan memiliki prinsip sederhana, seperti kalau mau beli truk ya harus pilih merek Jepang. Dan semua itu bisa terjadi karena emang Hino sudah dikenal tangguh, Mitsubishi Fuso terkenal mudah diperbaiki, sementara Isuzu identik dengan efisiensi bahan bakar. Dan reputasi tersebut dibangun melalui pengalaman bertahun-tahun, yang membuat kepercayaan pasar terbentuk secara alami. Menariknya, generasi baru pemilik perusahaan biasanya sudah memiliki cara berpikir yang berbeda. Banyak perusahaan logistik, kontraktor, maupun operator tambang saat ini dikelola oleh generasi kedua atau bahkan generasi ketiga. Mereka tumbuh di era digital, terbiasa membaca laporan keuangan, menghitung efisiensi operasional, dan lainnya. Oleh karena itu, saat ini pertanyaan yang akan muncul bukan lagi merek apa yang paling terkenal, tetapi mana yang memberikan keuntungan paling besar. Inilah yang dikenal sebagai return of investment, di mana ROI adalah ukuran seberapa cepat investasi yang dikeluarkan dapat kembali melalui keuntungan operasional. Semakin kecil biaya pembelian dan semakin besar pendapatan yang dihasilkan kendaraan tersebut, otomatis semakin tinggi juga nilai ROI-nya. Karena itulah dalam banyak proyek konstruksi dan pertambangan di era saat ini, biaya investasi awal menjadi salah satu pertimbangan utama. Bahkan menurut berbagai analisis industri kendaraan niaga seperti artikel Bisnis Indonesia, Kompas.com, dan Gaikindo, perusahaan-perusahaan besar saat ini semakin memperhatikan total cost of ownership atau keseluruhan biaya yang dikeluarkan selama umur kendaraan, mulai dari harga pembelian, konsumsi bahan bakar, ketersediaan suku cadang, dan lainnya. Dan harga beli menjadi bukan lagi satu-satunya faktor utama ketika ingin membeli sebuah truk, tetapi pertimbangan keuntungan sebuah truk itulah yang sangat menentukan dalam keputusan investasi. Dan perubahan pola pikir ini melahirkan konsep yang semakin sering digunakan di sektor proyek dan pertambangan dengan nama disposable fleet. Walaupun istilah ini mungkin terdengar asing buat sebagian orang, tapi aslinya istilah ini sudah cukup umum di berbagai negara, yang mana konsepnya sebenarnya sangat sederhana, di mana jika ada armada yang diperlakukan sebagai alat berat produksi, bukan aset yang harus dipertahankan selama puluhan tahun. Selama masa kontrak proyek, truk dioperasikan secara maksimal untuk menghasilkan pendapatan. Setelah kontrak selesai atau biaya perawatan mulai meningkat, armada tersebut dijual, ditukar tambah, atau bahkan diganti dengan unit baru yang lebih efisien. Dalam model bisnis seperti ini, nilai jual kembali memang tetap diperhitungkan, tapi tidak lagi menjadi faktor utama. Karena yang lebih penting saat ini sebenarnya seberapa besar keuntungan yang dapat dihasilkan selama kendaraan digunakan. Tapi apakah dengan pemikiran dan strategi seperti itu, hal ini membuat otomatis dominasi truk Jepang yang ada di Indonesia saat ini sudah bisa langsung runtuh? Jawabannya mungkin iya, mungkin tidak. Karena walaupun truk Cina ini memiliki keunggulan yang sangat menarik, tapi baik lagi, pabrikan seperti Mitsubishi, Fuso, dan lainnya masih memiliki beberapa keunggulan yang sangat sulit ditiru pabrik asal Cina dalam waktu singkat. Keunggulan tersebut bukan hanya berasal dari kualitas produk, tetapi juga dari ekosistem bisnis yang telah dibangun selama puluhan tahun di Indonesia. Dan senjata andalannya tentu aja adalah jaringan 3S, di mana adalah salah satu alasan mengapa truk Jepang masih menjadi pilihan utama buat banyak perusahaan logistik. Karena hampir setiap provinsi, bahkan sampai di kota-kota kecil, bengkel resmi mereka udah ada. Kemudian gak hanya itu, mekanik di hampir seluruh Indonesia juga sudah sangat familiar dengan mesin-mesin truk asal Jepang. Banyak bengkel umum yang mampu melakukan perbaikan tanpa harus membawa kendaraan ke bengkel resmi. Artinya ketika terjadi kerusakan di daerah terpencil, peluang kendaraan untuk segera diperbaiki masih jauh lebih besar. Pada akhirnya, walaupun kehadiran FAW yang mulai dirakit lokal menjadi tanda kalau persaingan industri truk di Indonesia telah memasuki babak baru, tapi truk Jepang masih memiliki keunggulan yang belum mudah digantikan oleh pabrikan asal Cina. Jadi untuk saat ini bisa dikatakan truk asal Jepang masih bisa bersaing dengan ketat untuk truk-truk Cina yang sudah masuk dalam proses CKD, dan ngebuat masa depan pasar truk Indonesia bisa dikatakan bukan tentang siapa yang akan menang atau kalah lagi, melainkan siapa yang paling mampu beradaptasi dengan kebutuhan konsumen yang saat ini semakin rasional. Gimana menurut kalian? Komen di kolom komentar di bawah ya. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video selanjutnya.